Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidela Bunga Frinsula Serta bersama dengan rekan saya Muhammad Faris Sumbariza. sebagai tim marketing dari PT K2 Logistik selaku penyedia rental forklift. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai profil perusahaan. PT K2 Logistik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang logistik sebagai penyedia alat-alat yang dibutuhkan oleh perusahaan, yaitu forklift. Forklift adalah alat bantu dalam perusahaan yang digunakan untuk mengangkat benda berat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tujuan didirikannya perusahaan PT K2 Logistik ialah untuk memudahkan operasional logistik dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan material dan produk. PT K2 Logistik memprioritaskan peralatan dengan fitur keselamatan yang tangguh seperti perlindungan operator, peningkatan visibilitas, rem darurat, dan alarm. Kita juga menawarkan dukungan yang memadai, termasuk dokumentasi dan akses bantuan teknis jika diperlukan. Lokasi dari perusahaan K2 Logistik ini berada di Jalan Sari Asi 2, nomor 179, Bandung, Indonesia. Websitenya www.k2logistik.com dan kami memiliki sosial media Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn. Selanjutnya saya akan menjelaskan makna dari logo K2 Logistik. Makna dari logo persegi 6 berwarna hitam pada perusahaan K2 Logistik memiliki interpretasi yang spesifik sesuai dengan karakteristik industri dan layanan yang ditawarkan. Berikut adalah beberapa makna yang terkait dengan logo tersebut. Yang pertama, ketepatan dan keselamatan. Persegi 6 menunjukkan ketepatan dan keselamatan dalam pengolahan logistik dan material handling. Kedua, konsistensi dan efisiensi. Bentuk persegi 6 yang teratur mencerminkan konsistensi dan efisiensi dalam penyediaan layanan. Yang ketiga, teknologi dan modernitas. Dalam industri logistik, teknologi dan inovasi sangat penting. Logo persegi 6 bisa mencerminkan pendekatan modern dan penggunaan teknologi terbaru dalam operasi penyewaan forklift dan manajemen logistik. Keempat, keamanan dan perlindungan. Material handling melibatkan operasi yang membutuhkan keamanan dan perlindungan yang baik terhadap barang dan karyawan. Yang kelima, profesionalisme dan keandalan. Warna hitam seringkali dikaitkan dengan kesan profesionalisme dan juga keandalan. Logo ini bisa menegaskan bahwa perusahaan adalah mitra yang dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan penyewaan forklift. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dari perusahaan K2 Logistik. Yang pertama itu ada visi, yaitu menjadi perusahaan penyewaan forklift yang terkemuka dan berfokus pada penyedia solusi logistik yang efektif dan efisien untuk berbagai industri dan bisnis serta pemanfaatan teknologi yang inovatif dan profesional. Dan selanjutnya itu ada misi. Yang pertama, menyediakan solusi yang efektif dan efisien, menyediakan forklift yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan memudahkan operasional logistik. Yang kedua itu ada meningkatkan efisiensi dan pengelolaan material dan produk. Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan material dan produk melalui penggunaan teknologi yang inovatif dan profesional. Selanjutnya itu yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penggunaan teknologi yang inovatif dan profesional. Selanjutnya ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan prima dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir itu ada meningkatkan inovasi dan teknologi. Meningkatkan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dari kualitas hidup masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu ada analisis pasar. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Yang pertama fokus pada inovasi dan juga teknologi. Yang kedua beragam produk dan layanan. Dan yang ketiga keamanan dan dukungan teknis. Yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu ada perusahaan baru. Yang kedua itu ada ketergantungan pada teknologi. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama itu pertumbuhan industri logistik dan yang kedua itu digitalisasi dan otomasi. Selanjutnya itu ada threat atau ancaman. Yang pertama itu ada persaingan pasar. Yang kedua itu ada perubahan regulasi. Selanjutnya ada ukuran dan target pasar. Untuk menentukan ukuran pasar atau market size, PT K2 Logistik kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor utama, termasuk permintaan pasar untuk jasa penyewaan forklift, segmentasi industri yang dilayani, dan juga kondisi pasar logistik di Indonesia. Selain PT K2 Logistik mencakup berbagai industri dan bisnis yang membutuhkan solusi logistik yang efektif dan juga efisien. Pasar target mencakup perusahaan-perusahaan besar serta industri yang membutuhkan penyewaan forklift. Selain itu, target pasar lainnya adalah perseorangan ataupun pihak-pihak yang membutuhkan forklift. Selanjutnya ada strategi pasar. Yang pertama itu ada penetrasi pasar. Yang kedua itu ada pengembangan produk. Dan yang ketiga itu ada diversifikasi layanan. Dan yang terakhir yaitu peningkatan layanan pelanggan. Berikut merupakan struktur organisasi dari PT K2 Logistik. Berikut merupakan bisnis model kanvas. Yang pertama ada Key Partners, perusahaan penyedia material handling seperti Toyota Material Handling, Hyster, Crown, dan Mitsubishi Forklift. Lalu mitra penyedia jasa penyewaan forklift. Selanjutnya Key Activities,
meningkatkan promosi melalui strategi pemasaran, melakukan pengembangan produk dengan menawarkan produk baru yang relevan, meningkatkan nilai tambah bagi klien, dan menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, value proposition. Fleksibilitas dalam memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan, penyediaan layanan dengan pilihan yang beragam, proses penyewaan yang mudah, dan menyediakan forklift dengan berbagai kapasitas. Customer relationship. Gratis ongkir maksimal radius di bawah 30 km, lalu customer segments, perusahaan industri yang membutuhkan forklift, dan perseorangan yang membutuhkan forklift. Selanjutnya, key resources-nya, forklift, channel, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan website. Cost struktur, biaya sewa, biaya rekonstruksi bangunan, biaya bangunan, peralatan, biaya operasional, biaya overhead, dan gaji karyawan. Lalu, revenue streams, penyewaan forklift 3 ton, penyewaan forklift 5 ton, bagi hasil dari mitra 3 ton, bagi hasil dari mitra 5 ton, dan pick up dan delivery produk. Selanjutnya, ditampilkan perhitungan keuangan. Di sini ada modal awal, mulai dari pekerjaan rekonstruksi bangunan sampai pekerjaan bangunan utama dan juga peralatan yang ada di PT K2 Logistik. Diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada awal periode ialah sebesar Rp6.666.290.400 yang sudah termasuk PPN 10%. Selanjutnya, tabel biaya operasional dan biaya upah tenaga kerja dan biaya overhead yang menunjukkan bahwa biaya yang harus dikeluarkan setiap periodenya yaitu sebesar Rp1.740.000.000 pada periode awal dan akan bertambah sesuai dengan ketentuan kenaikan kurs dan beberapa faktor lainnya. Selanjutnya, ditampilkan beberapa perusahaan yang dibutuhkan untuk melihat peluang yang ada sebagai kompetitor. Perusahaan-perusahaan pada tabel ini merupakan perusahaan yang menawarkan berbagai jasa dalam material handling, termasuk penyewaan forklift dan alat berat lainnya. Para penyedia layanan penyewaan forklift di atas memiliki ketersediaan jumlah forklift yang beragam, yaitu di antara 10-30 unit forklift dengan kapasitas 3 sampai dengan 5 ton. Rata-rata permintaan sewa harian pada setiap perusahaan penyediaan layanan penyewaan forklift adalah sebanyak 5 sampai dengan 10 unit forklift. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan target pasar. Di sini sudah terdapat tabel beberapa perusahaan sebagai target pasar kami. Saya akan menjelaskan sedikit. Target pasar pada perusahaan ini adalah perusahaan di bidang logistik, gudang ataupun industri yang akan membutuhkan forklift dalam proses operasionalnya. Adapun data perusahaan di wilayah Bandung ialah sebagai berikut. Rata-rata perusahaan yang memiliki forklift adalah perusahaan yang bergerak pada bidang warehouse dan juga logistik. Selain dari perusahaan tersebut, terdapat 41 perusahaan lainnya yang merupakan perusahaan yang tidak bergerak di bidang warehouse ataupun logistik. Namun, perusahaan-perusahaan tersebut juga membutuhkan forklift di dalam usahanya. Dalam hal ini, dapat dipastikan bahwa peluang pasar untuk penyewaan forklift di Bandung ialah sebesar 89,13% atau 41 dari 46 perusahaan yang membutuhkan jasa penyewaan forklift setiap harinya. Akan tetapi, untuk memberikan gambaran lebih konkret, harga penyewaan forklift dimulai dari harga Rp1.500.000 per hari berdasarkan data yang didapat dari kompetitor. Untuk harga 1 unit forklift dengan kapasitas 3 ton ditetapkan harga sebesar Rp7.500.000 per 8 jam. Sedangkan untuk 1 unit forklift dengan kapasitas 5 ton ditetapkan harga sebesar Rp2 juta per 6 jam. Selanjutnya, untuk biaya penerimaan ditanggung oleh pihak yang melakukan rental, namun untuk wilayah yang masih bisa dijangkau dengan radius 30 km, maka biaya penerimaan akan ditanggung oleh pihak perusahaan. Berikut ditampilkan data okupansi. Berdasarkan data yang diperoleh untuk jumlah permintaan layanan jasa rental forklift yaitu sekitar 10-30 dalam sehari, maka estimasi permintaan dalam PT K2 Logistik adalah seperti yang ada pada tabel ini. Untuk forklift 3 ton sebanyak 12 permintaan dan forklift 5 ton sebanyak 8 permintaan. Akan tetapi, karena PT K2 Logistik hanya menyediakan 7 forklift untuk masing-masing kapasitas, maka kelebihan permintaan akan melibatkan mitra dengan tujuan agar permintaan pelanggan tetap terpenuhi. Adapun untuk perkiraan pendapat didapatkan dari hasil perhitungan antara harga produk dengan harga jumlah permintaan. Untuk rincian perolehan pendapatan dan tiap produknya ialah sebagai berikut. Pendapatan PT K2 Logistik diperoleh dari penyewaan forklift dengan 2 kapasitas yaitu 3 ton dan 5 ton, serta bagi hasil apabila terdapat forklift yang diambil dari mitra dengan biaya layanan sebesar 25% dari harga penyewaan forklift dengan masing-masing kapasitasnya, serta biaya untuk pick up dan delivery.
Dengan adanya tabel rincian permintaan dan harga, maka perhitungan untuk estimasi pendapatan ialah sebagai berikut. Berdasarkan tabel di sini, dapat dilihat bahwa estimasi pendapatan untuk setiap jenis layanan menunjukkan bahwa perusahaan akan mendapatkan pendapatan sebesar 29.255.000 per hari dan 877.650.000 per bulan dan 10.531.800.000 per tahun. Selanjutnya ditampilkan tabel analisis kelayakan. Berdasarkan analisis kelayakan yang dilakukan terhadap proyek bisnis dari PT K2 Logistik bahwa investasi ini layak untuk dijalankan. Perhitungan net present value menunjukkan nilai positif sebesar Rp10.619.321.950 yang mengindikasikan bahwa nilai sekarang dari arus kas yang masuk lebih besar daripada biaya awal investasi. Sehingga proyek ini menguntungkan. Selain itu, internal rate of return tercatat sebesar 14% yang lebih tinggi dari tingkat suku bunga yang berlaku. Hal ini menandakan bahwa proyek ini dapat memberikan pengembalian modal yang baik dengan risiko yang sedang. Tidak hanya itu, periode pengembalian modal yang hanya 2,18 tahun menunjukkan bahwa investasi awal dapat kembali dalam waktu yang relatif singkat, memberikan keuntungan yang cepat bagi perusahaan. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil perhitungan dan analisis terhadap teori kelayakan investasi, proyek bisnis yang forklift oleh PT K2 Logistik ini dinyatakan layak untuk dilaksanakan dan diharapkan dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan. Baik, yang terakhir ada kesimpulan, PT K2 Logistik merupakan perusahaan penyedia layanan jasa penyewaan forklift yang bertujuan meningkatkan efisiensi logistik. Target pasar PT K2 Logistik meliputi perusahaan besar dan industri yang membutuhkan forklift dan juga perseorangan yang membutuhkan forklift untuk kegiatan sehari-hari. Strategi pasar yang dilakukan oleh PT K2 Logistik mencakup promosi, pengembangan produk, dan juga peningkatan pelayanan pelanggan. Untuk menentukan peluang pasar dan bisnis ini, dilakukan analisis SWOT yang menunjukkan kekuatan dalam inovasi dan dukungan teknis, akan tetapi juga terdapat kelemahan sebagai perusahaan baru. Peluang pasar terletak pada pertumbuhan industri logistik dan juga digitalisasi yang semakin meningkat. Sementara ancaman yang datang yaitu persaingan pasar dan juga perubahan regulasi. Dalam membangun bisnis penyedia layanan jasa penyewaan forklift ini, dibutuhkan modal awal sebesar Rp6.666.290.400 dan juga biaya operasional sebesar Rp1.740.000.000. Biaya tersebut menjadi fokus perusahaan dalam menentukan harga yang kompetitif berdasarkan jenis forklift dan juga durasi sewa. Selain itu, untuk menarik investor, maka dilakukan analisis kelayakan terhadap bisnis pelayanan jasa penyewaan forklift ini untuk menunjukkan tingkat potensi pasar bagi PT K2 Logistik agar berkembang dan menguntungkan dengan fokus pada teknologi dan juga layanan pelanggan yang unggul. Dalam perhitungan analisis kelayakan menunjukkan hasil perhitungan NPV menunjukkan nilai yang positif yaitu sebesar Rp10.619.321.950 serta nilai IRR sebesar 14% dan PBP sebesar 2,8. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PT K2 Logistik adalah perusahaan yang layak dan berpotensi untuk mendapatkan keuntungan dalam kurun waktu 3 periode untuk pengembalian modal dan penerimaan keuntungan. Sekian pengenalan perusahaan K2 Logistik dari kami. Semoga informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi daya tarik investor untuk bekerja sama dengan perusahaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.